Krisis identitas peliput infotainment sudah berakhir. Kemarin siang, bertempat di lantai 4 Gedung Dewan Pers Bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau yang akrab disebut PWI, Tarman Azam, didampingi Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Ilham Bintang, Sekjen PWI Pusat Wina Armada Soekardi, mengumumkan surat keputusan PWI yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2005. Surat keputusan titipan dari orang tua Virginia yang tinggal di Belanda. Rupanya titipan itu kelebihan berat 10 kilo. Waktu Virginia mengambil titipan itu, biaya lebih itu ditagih kepada Virginia. Masih menurut Reni, Virginia tidak percaya soal kelebihan berat titipan dan menuduhnya pembohong. Pada malam kedatangan Sony, istrinya dan Peggy teman Virginia ke rumah Reni Rabu malam lalu. Kata Reni, penghinaan dan tantangan juga dilontarkan Virginia. Itulah yang membuat Reni tak kuat, dan menurut istilahnya, dia hanya mengkepret Reni dari jauh, itu pun cuma sekali. Mbak kelihatan orang jarak begini jauh kok. Yuri ini di sini, Peggy di sini. Tadinya Peggy ada di sini. Kebetulan Peggy ke sini, si Virginia masih begini-begini sama saya. Loh, saya jengkel tuh saya. Ini maunya kamu, saya bilang gitu. Nah, jadi kabar ke Belanda juga, katanya Virginia masuk rumah sakit. Iya, dapat 10 begitu. Dapat lebih dari 10 jahitan. Itu Emil sama Ya, mama. karena dipukulin sama mamanya Agnes. Pertengkaran di antara anggota keluarga selebriti bukan hanya terjadi pada Sony. Dalam catatan cek dan recheck ada sejumlah peristiwa yang mendekati sama. Ketika Reza lenyap dari Bandara Soekarno-Hatta, Aksa adik kandung Reza menuduh Ajilah penculiknya. Mereka sempat bersih tegang, tapi akhirnya bisa diselesaikan. Lalu muncul kasus Herman Felani yang memukul Rafita adik iparnya. Sebelumnya ribut-ribut Wulan dengan suaminya Atila, masalah perebutan anak mereka melibatkan adik ipar Wulan Atarysyah, hingga berurusan ke polisi. Selanjutnya pertikaian antara Ashraf dengan mertuanya Arafik soal anaknya Fadia Arafik yang juga berakhir dengan pemukulan dan laporan ke polisi. Lalu Emilia Contessa yang ribut dengan anak tirinya dari suami sebelumnya, almarhum Rio Tambunan, masalah harta warisan. Terakhir, presenter olahraga Jen Salimar yang ribut dengan pamannya juga soal harta warisan. Kabar gembira datang dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI untuk infotainment. Kini dengan dilandasi Kode Etik Wartawan Indonesia, infotainment resmi bernaung di bawah PWI. Saksikan liputannya setelah kita recheck yang berikut ini. Kasus penembakan oleh pelawak Parto yang membuat sejumlah orang mempertanyakan di mana keberadaan infotainment di dalam dunia jurnalistik beberapa waktu lalu ternyata menggugah perhatian Persatuan Wartawan Indonesia untuk menjernihkan persoalan ini. Kini, dengan dilandasi Kode Etik Wartawan Indonesia, infotainment resmi bernaung di bawah PWI. Krisis identitas peliput infotainment sudah berakhir. Kemarin siang, bertempat di lantai 4 Gedung Dewan Pers Bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau yang akrab disebut PWI, Tarman Azam, didampingi Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Ilham Bintang, Sekjen PWI Pusat Wina Armada Soekardi, mengumumkan surat keputusan PWI yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2005. Surat keputusan tersebut adalah status wartawan kepada peliput infotainment televisi yang bekerja dalam bidang redaksi. Hari ini kita sudah mengumumkan bahwa PWI membuka pintu untuk menerima wartawan-wartawan infotainment diakui sebagai wartawan dan boleh menjadi anggota PWI. Asal mereka memang memenuhi syarat, mau menempuh prosedur organisasi, dan siap memikul tanggung jawab dan hak sebagai konsekuensi dari keputusan menjadi anggota PWI.
Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Umum Parsi Anwar Fuadi dan beberapa artis Parsi itu, Ketua Umum PWI mempertegas hak dan kewajiban wartawan yang bernaung di bawah bendera PWI. Ada kode etik wartawan Indonesia yang menjadi pedoman bekerja, ada perlindungan secara hukum saat menjalankan profesinya, dan tentu saja diiringi tanggung jawab yang begitu jelas. Bagi Anwar Fuadi dan Edis Adelia, dengan disahkannya status kewartawanan peliput infotainment televisi, diharapkan membuat para wartawan infotainment itu bekerja lebih dewasa dan terarah lagi. Apalagi, narasumber infotainment itu lebih banyak artis seperti mereka. Sekarang ini maksudnya wartawan infotainment yang tadinya dianggap sporadis, liar, Tarzan, sekarang sudah bergengsi. Punya suatu wadah yang terhormat, anggota PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, bergengsi. Suatu organisasi yang paling bergengsi di Republik ini. Nah, yang kedua, artis juga merasa sangat diuntungkan. Jadi artis juga andai kata ada perlakuan yang kurang baik dari wartawan, artis bisa melaporkan kepada Dewan Pers. Tapi alangkah baiknya kalau artis juga melaporkan kepada Parsi dulu dong. Diva Krisdayanti dilaporkan ke Polda oleh sebuah yayasan pembinaan babysitter karena dilaporkan belum membayar jasa pembinaan. Saksikan liputannya setelah kita recheck yang berikut ini. Sepulang dari ibadah haji, tampaknya Krisdayanti belum bisa hidup tenang. Pasalnya, Diva Indonesia ini dilaporkan ke Polda oleh sebuah yayasan pembinaan babysitter karena dituduh belum membayar jasa pembinaan. Diva pop nasional Hajah Krisdayanti, istri dari Haji Anang Hermansyah, tersenggol berita tak sedap. Pasangan yang baru saja menunaikan ibadah haji ini kemarin siang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh lembaga Andika Putra, sebuah lembaga penyalur babysitter. Dua orang bernama Ataniah dan Sri Warsumiati yang diambil Krisdayanti dari yayasan tersebut, keduanya ternyata bermasalah. Sebenarnya persoalan ini sudah sejak beberapa bulan lalu meruak. Namun kali ini persoalan tampak lebih rumit karena harus berurusan dengan pihak berwajib. Padahal sebelumnya pihak yayasan hanya menginginkan tanggapan Krisdayanti sebagai pemakai jasa tentang keberadaan kedua babysitter tersebut. Waktu itu tidak saya perpanjang karena apa? Saya pikir Krisdayanti sudah membayar. Saya anggap sudah ada itikat baik dan saya juga sudah memaafkan lah. Namun setelah itu tiba-tiba sepulangnya saya dari Australia, katanya suster itu sudah keluar. Saya juga tanda tanya besar, apakah Bayanti itu sebenarnya masih menggunakan suster tersebut atau tidak, ya? Ataukah barangkali saya tidak mau menduga-duga, ya? Boleh dong saya punya pemikiran lain, apa dipindah tangankan, saya tidak tahu. Diakui Rahmawati, keputusan mengambil langkah hukum dimaksudkan agar ada kejelasan hitam di atas putih tentang status Ataniah dan Sri yang hingga saat ini diduga masih betah bekerja di rumah Krisdayanti. Sementara Krisdayanti yang saat ini menghadiri MTV Asia Award di Bangkok, pertengahan 2004 lalu sudah mengakui secara lisan bahwa keduanya sudah tidak lagi bekerja dengannya. Sebetulnya kan ya fair-fair aja lah, maunya apa itu aja. Saya sih bingung gitu, maunya apa sih Mbak Yanti? Kalau dia merasa keberatan dengan kami gitu ya ngomonglah gitu. Padahal maaf saja pengguna jasa yayasan saya aja orang yang lebih tinggi tingkatannya, ya yang mengerti hukum, tidak pernah ada persoalan, menghargai sekali. Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan, berakhir pula perjumpaan kita untuk sore hari ini. Sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Recheck kembali menjadi media partner untuk program Indonesian Idol kedua. Segera dapatkan formulir pendaftaran dan informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Recheck terbaru atau hubungi RCTI di nomor hotline 5303550 atau di 5303540. Audisi pertama akan dilaksanakan di kota Surabaya pada tanggal 15
hingga 19 Februari. Saya Mila Rahmawati dan seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan infotainment paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI Oke. Ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum menyaksikan Cek dan Recheck, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.